Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kau semuanya sehat. Semua yang tadinya pusing di rumah sekarang sudah tenang. Yang tadi sambil jalan sambil mikirin hutang, insya Allah nanti dibayar lunas. Insya Allah meski ibu atau bapak nggak mampu bayarnya, Allah nanti mengirim pasukannya untuk melunasi hutangnya. Insya Allah kita semua yang di sini yang sakit sehat, keluarga besar kita yang sakit sehat, penyakit lahir batinnya sehat, yang biasa suka gosip sehat, yang suka TikTok yang tidak baik sehat, yang suka dandan untuk orang lain sehat, yang suka cemberut di hadapan suaminya sehat, yang suka melamun sehat, yang suka lagi nungguin lama seorang duda datang. Insya Allah, amin, amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi Ananda Muhammad Baru Zaim ya, yang sudah memimpin zikir ya, dan doa, dan juga tadi dipimpin juga baca Al-Quran, Yasin, dan tadarus oleh Al-Ustadzah Inayah SA MM MPD pulang dan yang perlu saya syukuri lagi, Bapak Ibu semuanya bisa hadir di tempat ini. Ada yang baru sekarang hadir, ada yang baru 2 kali, ada yang baru 3 kali, atau yang lama tapi baru berkali-kali. Ya Bu, alhamdulillah. Semoga meski berkali-kali kita pahalanya dikali-kalikan oleh Allah SWT berlipat-lipat. Dosa yang masa lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi jangan mentang-mentang yang akan datang diampuni terus besok berbuat dosa. Jangan Bu. Nanti yang suka gosip lerem pas ngomong nggak jadi gitu ya. Karena saya atur udah mulutnya ya. Terus saya ingatkan lagi, ini yang baru-baru, kalau dulu tak marahi langsung Bu, atau saya stop berhenti zikirnya saya marahi. Kalau sudah mulai ngaji, mulai zikir, mulut diam. Kalau ngobrol berarti tidak menghormati, tidak cinta, tidak sayang, dan tidak takut pada Allah. Bilang siapa sudah memulai datang duduk di majelis, kalau sudah mulai sudah ke Allah, bukan urusan dunia lagi. Jangan ini pas mau duduk sinau kasirani terus berhenti jangan, atau sibuk salaman, nggak usah. Nggak usah, nanti pulangnya baru salaman. Kalau mau salaman datang jam 11 ya, jam 11 datang di sini salaman sama saya, salaman dengan yang lain. Kalau datangnya udah kelewat, udah ada orang 7 atau 6 mulai di sini. Nggak seperti di tempat lain, di sini ada orang 5, 6 mulai. Kenapa? Karena menyegerakan untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik, agar kita ini rasa cintanya nggak main-main. Belajar kita
yakni cinta karena Allah, mencintai Allah dengan betul-betul ketulusan, menghilangkan urusan dunia, tapi yang diingat adalah Allah, karena kita ini dikejar kematian dan mengejar mati. Kita ini bakal mati. Kalau kita saat duduk di sini Allah ngambil itu nyawa kita, maka insya Allah husnul khotimah. Karena duduk di majlis untuk mengharap ridha Allah, kita dalam keadaan suci, maka insya Allah akan diampuni dosa masa lalu. Amin ya Rabbal. Tapi jangan minta mati di sini. Saya yang ngurusnya parah. Ya Bu. Gitu. Tapi karena kematian itu nggak tahu di mana tempatnya. Apa ibu lagi duduk nongkrong, habis zikir, misalkan ibu mampir di pos ronda, ngobrol, ngomongin orang, mati di situ. Syukur khotimah. Meski ibu habis zikir. Karena ibu ngomongin orang saat itunya. Karena yang saat ditenggorokan akhir itu yang itu. Bukan yang masa lalu kita baik. Meski sudah sandaran Ustadz Kiai, hajinya berkali-kali, sodakohnya kanan kiri, tapi saat akhir dia itu mengkhianati keyakinan pada Allah dan tidak baik kepada manusia, maka akhir hidupnya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Makanya kalau orang tua dulu entah ngaji nong aja mampir, ya enggak? Kenapa? Saat mampir tas ngaji mah ada pahala berkah, nyampe ke rumah berkah. Ini mampir misalkan di tengah jalan ada orang senam dan TikTok, ibu ikut-ikutan begini, saat itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Atau ibu nonton TV, pas nonton TV di situ ada orang mod-modan gitu, kemaksiat mata kita, maka di situ bahaya. Ya Bu, awas ini. Gitu. Kalau ibu mau main TikTok di sini bareng sama saya. TikTok Islami, pegang sapu sambil sholawatan. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Itu ditakdir sini. Ya, tak rekam sama saya, tak viralkan biar ibu viral. Ya Bu? Apa hebatnya viral Bu? Apa hebatnya tenar? Apa hebatnya populer? Karena urusan pingin dipuji orang, pingin pamer-pamer diri bahwa kita mampu segalanya, mampu, hebat, cantik, mempercantik diri, mempesona, dan orang mengatakan hebat kamu cantiknya. Oh mantap, meski sudah tua tapi bohai. Seneng luar biasa. Padahal itu adalah biasa netizen, suaranya manis tapi menggigit. Iya kan? Akhirnya apa? Lebay kitanya Bu. Mentang-mentang ini akhirnya ke orang-orang cerita, saya katanya pas di Facebook, kalau di TikTok katanya bohai, pokoknya hai, kata temennya apa? Boro-boro hai, pokok rusak gitu. Sakit enggak itu Bu? Sakit. Maka jangan pernah kita bangga dengan pujian orang. Jangan rugi sholat, zikir, apapun yang kita lakukan, ibadah apapun kita lakukan, karena ingin dipuji oleh manusia, cukup itu dapatnya, tapi tidak akan mendapat pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi dah Bu. Na'udzubillah. Maka tanamkan pada diri dan hati kita, pikiran kita, lisan kita, langkah kita karena Allah semata. Meski orang mengatakan kamu itu gila, kamu itu ria, kamu itu sombong, kamu itu bohong, silahkan saja, yang penting kita tawakal kepada Allah, hanya Allah. Kalau orang lain yang menilai kita ingin dipuji orang, ingin dimuliakan orang, dan kita dikatakan sombong oleh orang lain, monggo sabodo ting. Tapi yang terpenting Allah Azza wa Jalla yang menilai itu. Malaikat rakib dan atidlah yang wajar untuk mencatat itu amal-amal yang kita, bukan manusia.
Tapi kalau kita menilai buruk orang lain, jangan berpositif thinking, kata bahasa curugnya. Ya Bu, kita harus berbaik sangka. Jangan pernah kita ini berburuk sangka terhadap orang lain. Seperti kemarin kejadian ATM dibobol di Suralaya, viral di mana-mana, dikebukin dan lain sebagainya. Coba itu kalau terjadi pada saudara kita, bisa jadi karena dia tidak ada kerjaan dan lain sebagainya, lapar dan lain sebagainya, atau jangan-jangan memang sudah kecewa dengan kehidupannya sehingga berontak dalam jiwanya, bergerak tidak punya apa-apa. Sedangkan mau kerja harus ada kolega, ada orang kedekatan di sana sini. Harus berpikir begitu. Jangan main hantam kurang begitu dipukul. Pernah waktu itu pun di sini kejadian. Bentar, batuk dulu iklan. Kejadian di sini ini belum ditutup begini. Motor masih di sini. Motor waktu itu kalau nggak salah black motornya, yang putih kayak jerapah itu. Lagi kita taruh di sini, saya tagar dan juga sudah tak kunci stang. Saya masuk. Allah menguji bagaimana si meja ini katanya apa benar? Apa kabur sematan innallaha lima taquluna wa la taqalun, mengatakan sesuatu tapi tidak diperbuat itu. Tiba-tiba saya dirasa tidak enak, saya keluarlah saat itu. Dan saya tidak pernah mengatakan apapun kecuali saya memohon kepada Allah, ya Allah bentengi, lindungi, pagari jiwa raga kami, keluarga besar kami, harta kami dari musibah dan bencana apapun, dari orang-orang jahat apapun. Itu saja saya sebelum ataupun setiap melangkah di dalam rumah itu. Akhirnya apa? Tiba-tiba saya tengok di luar ada orang tidur kok di motor. Motor itu tidur begini, Bu. Motor dalam keadaan berbunyi. Sudah bunyi, mau jalan gak bisa, tidur dia. Motornya bunyi, itunya bunyi. Si bilang, Kang, Mas, ada tidur mah di situ aja sih. Kenapa? Bingung dia, ketakutan itu. Enggak, santai-santai aja. Mau bawa motor untuk apa? Mau dibawa, mau dijual, apa mau untuk ojek? Maaf, katanya saya mau jual. Orang tua saya lagi di rumah sakit. Saya sudah panik, saya bolak-balik ke sana. Teman, saya ini nggak tahu, harus muter-muter ke saudara, saya pinjam nggak dapat. Gini. Apa sih bilang? Betul. Ya udah, sholat subuh yuk, Pak. Habis sholat subuh, saya bilang, ayo berangkat. Kamu kata saya mandi dulu, ambil wudhu, nanti sholat bareng. Sholat subuh, habis sholat subuh langsung ke rumah sakit bareng sama saya. Saya tidak pernah takut bahwa dia akan menipu saya ataupun bawa kabur saya. Orang motor juga kalau memang kamu suka bawa. Akhirnya apa? Bawa ke rumah sakit. Saya juga alhamdulillah saat itu ada uang. Saya bawa uang. Pas nyampe di sana di rumah sakit, ibunya itu terkapar lagi sakit. Dipegang sama suaminya atau bapaknya itu lagi megah-megah begitu. Saya bilang apa? Allahumma rabbal nas aqim ba'sa wasfi wa tasabdas ba'sahu la alaysa wal alam. Ya Syafi ya Tasyafi ya Allah, semoga kasih minum segitunya. Ya, insyaallah sehat. Tanya biayanya berapa? Karena harus bawa pulang saat itu. Karena katanya sudah dokter sudah enggak ini, ya, dibawa pulang. Pas mau pulang, malah dia dari meja begini itu bangun duduk. Saya ngomong udah semua saya bayarkan, udah lunas, tinggal pulang, bapak silakan pulang. Alhamdulillah, bukannya sakit, sehat. Yang ternyata nambah sakitnya, mikirin biaya itu belum lunas. Drop. Termasuk orangnya ini. Ayo Bu, coba kalau itu terjadi kepada kita, paham Bu? Halo? Serius apa malah belum? Serius. Jadi ini bagaimana?
berlebihan. Jangan merasa lebih di antara yang lain. Jangan kita hina pengemis, jangan kita hina pengamen, jangan hina apapun kita ini. Coba kalau itu terjadi pada kita, ya Bu, ada orang kerja, pas kerja nggak bersyukur. Saya mau puasa capek kerjanya, ya gajinya kecil gini-gini, lebih capek nyari kerja. Betul. Syukuri meski kecil bisa kerja. Ada orang yang nyari kerja nggak dapat uang yang kecil habis. Betul. Itu dipikir ke sana. Saya mah kepingin seperti kamu, duduk di rumah aja dapat uang. Mau yuk tukeran. Apa? Tukeran. Tidur 10 menit. Yang dipikirkan bukan anak istri tapi semua. Mau? Istri sakit, ada orang yang datang sakit, yang didulukan istri apa orang? Bisa Ibu? Gegabah. Maka kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kepada Rasul. Maka tadi Ibu yang diedarkan itu dengan berselawat, Ibu memberikan kencerongan. Insya Allah nanti Ibu kelak mendapatkan syafaat, dan uang yang tadi dikasihkan bermanfaat, dan hasilnya nanti betul-betul berkah fid dunya wal akhirah. Itulah yang akan menyelamatkan Ibu, karena bukan untuk memperkaya diri, misja dan keluarga. Itu juga yang megang bukan saya dan bukan istri saya. Itu juga untuk kepentingan kemaslahatan semuanya, berkah untuk semuanya. Enggak saya katakan berkah untukku, berkah untuk semuanya, karena tidak beli rokok atau beli makan untuk saya, maka berkah untuk semua. Untuk saya berkah enggak aja berkahnya. Saya nyampein doang. Yang dapat siapa, yang untung siapa? Jamaah. Betul enggak Bu? Nikmati itu Bu. Makanya banyak Ibu tersenyum. Satu hari berapa kali Ibu tersenyum maka sehat. Ibu cepat tua begini karena kurang senyum. Ya enggak lah, katanya udah nambah usianya. Bu, jangan salah, meski nambah usia itu Bu, angka. Tapi kesehatan itu al-aqlu salim fi jismi salim. Kalau akalnya sehat, maka badan juga sehat. Urat-urat yang tadinya melipat itu jadi rapat. Nggak percaya. Ibu ini kelihatannya lungsep aja. Mau dibedakin apa juga, kalau merengut ya tetap aja luntur. Nggak ada pantes-pantesnya, malah bedaknya ngecap. Ngecap maksudnya, ya apa tuh? Ngecap metrak itu, ngecap itu, retak. Iya. Hai ibu-ibu yang alisnya suka dikerok, udah cukup, selesai dulu ya loh, berhenti, nggak usah dikerok, pasang alis. Tak musim hujan, takut hujan netes akhirnya luntur. Nggak usah ya Bu. Ya jangan lagi ditambahin, udah cukup segitu Bu. Bagus begitu. Allah menciptakan manusia itu paling baik. Jangan dipehi, jangan dikurangi Bu. Mancung, kalau hidungnya mancung tidak ada yang ngangenin, rugi.
Misja meski pesek banyak yang ngangenin. Iyalah Bu. Iya nggak ya? Wow, Bu. Iya. Anak saya mencuek Bu. Iya. Iya, istri saya nggak bakal cuek. Oh, kalau saya pergi 2 jam aja dari rumah, itu sudah gatal itu HP. Iya, tapi nggak jadi lagi kecuali kalau sudah sehari lewat, itu baru tuh. Lagi gimana Pak? Gitu. Jawabnya sayanya apa? Bohong Bu, lagi di sini. Nah, di sini di mana? Kan ada pertanyaan lagi tuh. Akhirnya cari tuh alibi, gitu. Itu pengalaman. Sekarang enggak. Dulu. Ibu jangan sekali-kali itu jangan. Saya ngomong itu dulu saya, ibu ngomong dasar laki-laki. Nah, dasar laki-laki emang suami ibu perempuan. Laki-laki ibu pulang dilihatnya suami kita setia di rumah, padahal bukan setia di rumah, setiap tikungan ada. Bisa jadi karena ibu meledek. Gegabah. Makanya jangan hina begitu, karena itu ujian dari Allah. Ini mas suaminya pergi ditanyain aja bosan Bu, bekas ditanyain terus. Emang ibu wartawan apa? Dari mana? Di rumah siapa? Pulangnya berapa? Terus sampai kata suaminya kesel itu. Oh, lagi mikirin utang koperasi. Ya Bu. Bu. Awas Bu. Siapa tahu ibu, suami ibu kalau nggak dirawat dengan baik lagi diincar oleh wanita-wanita lain. Jujur saya ngomong, gegabah. Ibu aja merasa nggak butuh sama suami. Kok banyak yang membutuhkan suami. Gegabah. Banyak kan janda dibandingkan perawan loh. Banyak kan wanita masalahnya hidup ini. 1 berbanding 12 sekarang. Laki-laki 1, wanita 12. Sok dinikahin sekarang banyak yang istrinya 3, yang 4. Orang entek masih lambat. Tapi Misja nggak mau nikah dengan sekampung. Nggak mau dengan orang sekampung, nggak mau. Makanya 1 doang orang Palembang. Ya kan? Misja suruh nikah dengan iya 1 kampung. Nikah dengan orang sekampung, mabuk Misja. Gini perih tiap menit. Pegel Bu. Ya Bu. Udah ibu datang di sini ini bukan untuk terlalu serius. Menjalankan agama itu bukan harus serius, tapi sungguh-sungguh. Kok serius dengan sungguh-sungguh beda? Serius mah Bu, ngerti mangga. Kalau sungguh-sungguh nggak ngerti. Jangan mikirin ini mah lihat Misja gitu, tapi lagi mikirin coba suami saya seperti Misja kayak begitu. Jelek-jelek juga orangnya baik. Ya Bu, duduk aja dikirim hadiah uang gitu ya. Dikirim baju. Terima kasih Pak Kapten dan istri ya. Pak Kapten Imam sangat peduli. Yang lain juga peduli. Ya, ngedoain saya kan. Ini kapten ini dapat apa namanya ide dari mana, saya kaget. Saya tadi dikira pas ngomong itu hampir nggak dengar, bukan pura-pura nggak ngedenger Bu. Pak katanya hari guru, saya kira ulang tahun apa aja. Ulang tahun saya 13 Juli, pas tahu-tahu di sininya tak baca tuh untuk wajib selamat hari guru. Oh jadi.
Tapi tadi agak kesinggung dikit di sini. Untung aja saya kira ada kaknya di situ. Selamat hari guru. Hari guru. Nyatanya enggak. Bukan tersinggung sama kapten sama istrinya kapten, bukan. Tersinggung dengan tulisannya tadinya. Kan mata kacanya saya begini. Begitu. Oh kelihatannya guru gitu, hari guru. Oh bingung saya. Tapi tersinggung juga jujur. Gak apa-apa. Kalau namanya guru, kalau di sininya selamat bisa gemuk, itu kan salah. Itu berarti matanya harus diperiksa. Alhamdulillah, terima kasih. Ya berkah. Dan terima kasih juga sama Ustaz Rabuti itu jadi kita yang udah dicelok di barang subuh menaiki kita tuh. Berarti salaman mau selamat hari guru juga gagal. Bisa aku bawa akan semen guys. Iya bu. Iya. Tapi dipajang-pajang mungkin mau saya coba kita tak pajang buang. Kayaknya itu bu dalam bulan kayaknya harus ngomong jadi. Anak itu dipajang atau keren surprise ya bu. Alhamdulillah. Iya. Istri saya aja nggak ngucapin selamat ke hari guru enggak. Enggak. Ya enggak ya yang ya. Malah ngomong gini, listrik belum dibayar. Kemarin itu selamat hari guru. Agak alhamdulillah sudah ya. Sudah beres. Alhamdulillah. Awas nih. Makanya jangan pernah ruwet-ruwet dalam pikiran kok. Kalau ibu zikir, adik masih ruwet baik, bukan zikirnya yang salah, hati ibunya yang salah, niatnya yang salah. Zikir bukan ibu biar cepat kaya atau solusi utangnya lunas, bukan. Bukan. Zikir itu biar kita faham untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah sudah dekat sama kita, kita mendekat Allah. Maka kalau orang sudah dekat, jangankan minta, enggak minta pun dikasih. Betul?